Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Maraqil Ubudiyah yang pakai PDF nomor berapa itu? Berapa? Bang Indra? 31. Yang pakai kitab berapa itu, Guys? Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa huwa ay hadar rajulu mimman ay min ba'di man qala fihim ay fi haqqihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Wa fi riwayatin ghairud dajjali akhwafuni alaikum. Wa fi riwayatin bihalfi nunil wiqayati ay akhwafu makhufati alaikum. Wa akhwafu khobaru ghairin. Khobaru ghairu boleh ya, jadi pakai kalimatnya langsung. Ghairu, ghairi boleh. Wa huwa af'alu tafdilin wa innama dukhilan nunu fihi limusyabahatihi li fi'lit ta'ajjubi. Situ dulu ya, kita artiin. Wa huwa dan dia ai hadar rajulu artinya orang-orang ini atau orang yang masuk ke dalam kelompok ketiga. Mimman termasuk orang-orang ay min ba'di man artinya dari sebagian orang qala fihim yang menjelaskan tentang mereka ay fi haqqihim artinya tentang pribadi mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ghairid dajjali aku selain dajjal dari selain dajjal min ghairid dajjali dari selain dajjal akhwafu alaikum yang lebih aku takuti di antara dah yang lebih aku takuti atas kalian
minad dajjali dari dajjal. Ada kelompok orang selain dajjal yang lebih aku takuti atas kalian minad dajjali dari dajjal. Apanya? Iya, Rasul bilang, saya ini lebih takut kepada sekelompok orang dibanding takutnya saya kepada dajjal. Begitu, Pak Guru. Aku lebih takut kepada sekelompok orang dibanding kepada dajjal. Alaikum, atas umat-umatku, atas kalian umat-umatku. Iya, itu tadi kan man qala fihim. Kelompok ketiga ini termasuk orang yang dijelaskan oleh Rasul bahwa beliau lebih takut kepada orang-orang seperti ini dibanding dajjal. Apa? Lebih bahaya ini. Ya karena kalau dajjal istilahnya jelas dia mah emang niatnya ingin menyesatkan orang. Kalau kelompok ketiga ini nyaru kan begitu. Kerjaannya ngajarin orang tapi aslinya menyesatkan orang begitu. Dibungkus dengan topeng ngajarin begitu. Dan akhirnya yang diajarin nggak sadar bahwa mereka sedang disesatkan gitu. Itu kenapa Rasul lebih takut sama bahayanya orang yang masuk kelompok ketiga ini. Gitu Pak Guru. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lainnya, ghairud dajjali akhwafuni alaikum. Ada sekelompok orang selain dajjal yang lebih aku takutkan terhadap kalian. Kalau dajjal masih mending dah, orang mukmin pasti bisa kenal bahwa dia dajjal, bahwa kerjaannya menyesatkan pasti ketahuan. Ini kadang-kadang yang nyaru ini yang susah bedainnya. Itu lebih berbahaya. Bawa aja dah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lainnya, bihadfi nunil wiqayati, dengan membuang nun wiqayah. Artinya akhwafu makhufati alaikum. Jadi nggak pakai akhwafuni, nun wiqayahnya dibuang. Tapi kalimatnya jadi akhwafu makhufati alaikum. Itu dalam riwayat lainnya seperti itu. Wa akhwafu, dan kalimat akhwafu khobaru ghairid, menjadi khobar dari kalimat ghairu. Ghairud dajjali akhwafuni, akhwafunya itu jadi khobar dari ghairu. Wa huwa af'alu tafdilin, dan dia itu af'al tafdil. Nah, itu biasanya kita sebutnya isim tafdil gitu. Dari kemarin macam-macam. Kemarin nyebutnya fi'il ain, bentuk ain dan bentuk makna.
Padahal kalau dibilang bentuk fa'il dan bentuk maf'ul lebih mudah. Ini biasanya kita nyebutnya isim tafdil, di sini nyebutnya af'al tafdil. Wa innama, dan sesungguhnya, dukhilan nunu fihi, dimasukkan huruf nun kepadanya atau ke dalamnya, limusyabahatihi, karena dia menyerupai li fi'lit ta'ajjubi, kepada fi'il ta'ajjub. Kenapa dalam sebuah riwayat menggunakan nun wikoyah? Ini buat yang paham nahwu doang nih, nun wikoyah. Kenapa menggunakan nun wikoyah? Karena kalimat akhwafu mirip dengan fi'il ta'ajjub. Ahsana, ma ahsanahu, betapa indahnya. Ma ajmalahu, betapa bagusnya. Jadi fi'il ta'ajjub seperti itu. Nah, karena akhwafu mirip sama fi'il ta'ajjub, makanya dimasukin nun wikoyah, jadi akhwafuni. Secara nahunya tuh ya. Faqila ay li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqila, maka ada yang bertanya, ai li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, artinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa, ai ghairud dajjali ya Rasulullahi. Siapa itu? Artinya yang selain Dajjal, wahai Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Faqala ulama ussu'i, maka Rasulullah bersabda, mereka itu adalah ulama su, ulama yang buruk. Kira-kira kita masuk apa kagak ini? Belum masuk ulama. Belum masuk ulama. Enggak masuk apa ya, Bang Haji? Enggak masuk ulama. Giliran begini juga enggak mau ngaku. Nah, kalau di mana-mana aja, gua kan ustad begitu. Biar begini-begini gua ada begini-begininya. Maka beliau bersabda ulama su. Nah, pengertian ulama su yaitu wa huwa kullu munafiqin katiri ilmil lisani jahilil qalbi wal amali ittakhadhal ilma hirfatan yata'akkalu biha wa ubhatan yata'azzazu biha yad'un nasa ilallahi wa yafirru huwa minhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisani. Rawahu Ahmad bin Hambal an Umar ibnil Khattab. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al a'immatul mudilluna. Rawahul Imamu Ahmad wa Tabrani an Abid Darda'a ay inna min akhwafi syai'in
akhafuhu ala ummati dzalika. Kita artiin dulu. Wa huwa, dan dia itu, artinya yang dimaksud dengan ulama su, kullu munafikin, setiap orang munafik, katiri ilmil lisani, yang kalau ngomong sampai lemes banget. Katiri ilmil lisani, banyak ilmu lisannya. Pokoknya kalau ceramah gacor dah. Kalau nasihatin orang lancar banget udah. Kalau ngebilangin orang udah langsam gitu. Kalau nasihatin orang. Katiri ilmil lisani, banyak ilmu lidahnya. Jahilil qalbi wal amali, tapi jahil hatinya dan amal perbuatannya. Atau kalau bahasa kitanya, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Kalau nasehatin orang mah sampai kayak malaikat, udah kayak paling bener, tapi lagunya jauh sama cara dia ngomong gitu. Apa Bang Lutfi? Hatinya juga nggak takut pisan sama Allah gitu. Itu ulama su. Ittakhadal ilma hirfatan yata'akkalu biha. Ittakhadha, dia jadikan al ilma, ilmu yang dia miliki, hirfatan yata'akkalu biha, sebagai bakul nasinya, sebagai alat untuk dia bisa makan. Ngapa Bang RT? Hah? Bakul nasi. Apa kalau bahasa kitanya pendaringannya di situ. Orang yang menjadikan ilmunya sebagai alat untuk bisa makan. Pakai mesen sama bininya, "Bang, belum punya beras ini kita, ntar ya Neng pulang khutbah," gitu. Lupa panitia ngasih. Jadi ilmunya dijadikan alat untuk bisa makan. Itu ulama su. Wa ubhatan, dan kebanggaan, ya ta'azzazu biha, yang dia meraih kemuliaan dengannya. Di sini mah nggak ada yang begitu ya, cuma kadang-kadang doang. Ngajar aja gitu. Niatinnya ya emang tugas kita ngajar, karena kita punya ilmu kita ngajar. Ya ngajar mah ngajar aja gitu, jangan pakai mikirin gaji, jangan. Hah? Gaji udah nyari, gimana baru ditanyain. Ya nggak usah mikirin gaji, Bang Haji. Yang bikin gaji mah yayasan. Belum tanyain dia nggak punya. Yad'un nasa ilallahi, dia mengajak masyarakat untuk menuju Allah. Wa yafirru huwa minhu, dan dia sendiri menjauh dari Allah. Ngajak orang mah, ayo kita perbaiki diri kita,
Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi dalam hatinya ntar pulang dapat berapa dari DKM ya gitu. Itu namanya wayafirru huwa minhu. Dia ngajak masyarakat untuk menuju Allah, tapi dia sendiri menjauh dari Allah. Jangan begitu Bang Lutfi ya. Ya belajar aja. Kalau punya ilmu ya ngajar aja. Tapi jangan diniatin itu kerjaan kita buat nyari nasi biar bisa makan. Kuliah aja. Jangan diniatin biar nanti gampang dapat kerja gitu. Majuan Pak Guru. Ini depan udah kosong nih, samping Kiai kosong nih. Hah? Iya ya. Ayo Pak Haji depan Pak Haji. Hah? Pak Haji. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan. Langsung aja ya kita artiin begitu. Kalau mau dilengkapin, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari yang aku takutkan, begitu. Jadi double jadinya. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan ala ummati, atas umatku, kullu munafiqin alimil lisani, semua orang munafik yang alim lidahnya. Alim lidahnya. Kan jamaah mah kagak tahu dia bener apa kali. Ya itu makanya lebih berbahaya dari dajjalnya di situ Mang Haji. Karena jamaah nggak tahu. Kalau dajjal emang jelas setiap orang mukmin bisa ngelihat bahwa itu dajjal. Ada tulisannya di jidatnya kan kafaro gitu. Matanya. Lah kalau yang kayak begini kan nggak ketahuan. Jamaah lagi ngikutin aja katanya mah bener banget ini. Makanya sampai dalam hadis lain Rasul bilang aktaru munafiki ummati qurra'uha, kebanyakan umatku yang munafik itu tukang koriknya. Nah kalau baca Quran mah sampai melintang uratnya, tapi yang diterapin dalam kehidupannya belum tentu, kan begitu. Ya sama khutbah juga begitu. Kalau khutbah mengajarkan orang kayak benernya, tapi perilakunya dalam sehari-hari belum tentu mencerminkan apa yang dia ucapkan, kan begitu. Makanya sampai Rasul bilang begitu, aktaru munafiki ummati qurra'uha, kebanyakan orang munafik dari umatku itu para qori'nya. Nah iya kan dulu mah orangnya apik-apik, kalau udah khutbah DKM-nya juga apik-apik milihnya. Asal udah kelihatan itu khotib nongkrong di warung sekali, besok nggak kepake lagi udah. Kurang warok nih khotibnya. Gitu. Ya itu makanya Rasul takutkan begitu Mang Haji. Karena itu lebih berbahaya dari dajjal. Yang banyak duit. Gitu. Ya makanya kalau jadi ustadz, jadi kiai kudu punya usaha dan harus kaya, sehingga datang ke acara-acara undangan atau khutbah atau ngajar enggak ngarepin hadiah dari situ. Kebanyakan dia duitnya gitu. Tadi ya, udahnya lidahnya alim tapi hatinya jahil. Ini kalau bahasa itunya, dia itu
kayak lilin, nerangin orang lain tapi dianya sendiri kebakar gitu. Bukannya cakep itu Bang Iwan, jadilah seperti lilin, rela terbakar demi menerangi orang lain, jelek itu gitu. Itu alimil lisan, yang alim lidahnya, tapi perbuatannya tidak mencerminkan apa yang dia katakan. Rawahu Ahmad bin Hambal, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal an Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan, ala ummati, atas umatku, al a'immatul mudilluna, imam-imam yang menyesatkan. Bukan dia agak tahu, tapi dia so tahu, bukan itu ya? Bukan. Nah, tadi ilmunya dia pakai buat memperkaya dirinya, dijadikan itu sebagai mata pencahariannya, dan dia jadikan ilmunya itu untuk meraih kemuliaan di mata masyarakat. Hirfatan yata'akkalu biha wa ubhatan yata'azzazu biha. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani an Abi Darda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari Abi Darda. Ai inna min akhwafi syai'in akhafuhu, artinya sesungguhnya hal yang paling aku takutkan, dari yang aku takutkan, ala ummati, atas umatku, dalika, semua hal itu, semua hal yang tadi disebutkan. Sesungguhnya di antara hal yang paling aku takutkan, dari yang aku takutkan atas umatku, yaitu hal-hal yang disebutkan di atas. Wa hadza ay bayanu hadzal hadithi li anna dajjala ghayatuhu al-idlala. Ini ada gini kan, fala yakhfa ala ahadin minal mu'minina. Kita artiin dulu. Wa hadza ay bayanu hadzal hadithi, dan ini artinya penjelasan hadis ini, kenapa sampai Rasul lebih takut kepada ulama su dibanding Dajjal terhadap umatnya. Kenapa Rasul sampai menganggap bahwa ulama su lebih berbahaya dibanding Dajjal? Li'anna dajjala ghayatuhu al-idlala, karena bahwasanya Dajjal memang tujuannya ingin menyesatkan. Emang jelas Dajjal mah, emang dia keluar pengen menyesatkan manusia, jelas itu mah. Fala yakhfa ala ahadin minal mu'minina, fala yakhfa, maka tidak samar sedikit pun, ala ahadin minal mu'minina, atas siapapun dari orang mukmin.
Pokoknya semua orang mukmin pasti tahu bahwa itu dajjal. Mana tadi? Yang pertama ciri-cirinya jelas, yang kedua emang ada tulisannya di jidatnya kan begitu. Ketahuan udah sama orang mukmin. Yang bahaya itu yang nggak ketahuan, musuh dalam selimut. Itu lebih bahaya. Wa matalu hadzal alimi wa in sarrafan nasa anid dunya ay an hubbiha bilisanihi wa maqalihi fahuwa da'in lahum ilaiha ay ila hubbiha bi a'malihi wa ahwalihi. Situ dulu. Wa matalu hadzal alimi, dan perumpamaan orang alim yang seperti ini wa in sarrafan nasa anid dunya wa in sarrafan nasa, sekalipun dia memalingkan masyarakat anid dunya, dari dunia, ai an hubbiha, artinya dari cinta dunia, bilisanihi wa maqalihi, dengan lidahnya dan ucapannya, fahuwa da'in lahum ilaika, tapi sebenarnya dia mengajak mereka kepada dunia. Fahuwa da'in lahum, tapi sebenarnya dia mengajak mereka, da'in lahum, mengajak mereka ilaiha, kepada dunia, ai ila hubbiha, artinya kepada cinta dunia, bi'amalihi, dengan perbuatannya, wa ahwalihi, dan perilakunya. Kenapa orang-orang yang masuk ke dalam kelompok ketiga ini lebih berbahaya dari Dajjal? Karena kalau kita lihat omongannya, seakan-akan dia mengajak orang-orang untuk meninggalkan dunia, tapi dari perbuatan dan perilakunya dia mengajak masyarakat untuk cinta kepada dunia. Apa? Pak Hendra nambahin? Belum. Kiai nambahin gak Kiai? Cukup. Pak Guru boleh? Ya, tetap aja buat kita yang orang awam jangan menilai orang alim, jangan menilai ulama, jangan menilai kiai, jangan menilai ustadz. Biarin aja dah. Biar bagaimanapun tetap aja kiai mah tahu cara tobatnya. Ntar kalau dikasih kesadaran oleh Allah, dia tobat gampang. Ustadz juga begitu, tahu cara tobatnya. Yang masalahnya kita ini, kita sibuk aja memperbaiki diri kita, sama lebih hati-hati lagi dalam mengambil panutan dan tuntunan. Lebih hati-hati lagi. Jangan sampai kita malah diarahkan oleh orang-orang yang masuk dalam kelompok ini. Begitu Pak Guru sikap kita. Ya kita fokus aja dah memperbaiki diri kita sendiri. Biarin aja. Dasaran ulama mah tahu ilmunya,
Gitu. Coba kalau bisa kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini. Jangan sampai kita jadi seperti ini. Walisanul hali antoku. Jangan dimatin Bang Makin tuh. Udah antoku aja begitu. Oh, Pak Haji. Ai awdahu dilalatan ilal muradi wa fi ba'din nusakhi absahu ai azharu min lisanil maqoli walisanul hali dan lidah perbuatan, atau enaknya emang langsung aja, dan perbuatan antoku itu lebih jelas. Ai awdahu dilalatan, artinya dia petunjuk yang lebih jelas, ilal murodi, kepada yang dituju. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah absohu ay azharu, itu lebih fasih, artinya lebih zohir, lebih danta, lebih jelas, min lisanil maqoli, dari ucapan. Tahu kalau bahasa kitanya mencontohkan dengan perbuatan itu lebih jelas, lebih mudah daripada lebih mudah dah. Lebih gampang dipahami daripada mencontohkan dengan ucapan. Meskipun ucapannya ngajak orang untuk meninggalkan dunia, tapi kalau perbuatannya seolah-olah malah ngajak untuk cinta dunia, biasanya yang perbuatan lebih mudah untuk diikuti daripada ucapan. Nyontoh dengan perbuatan, untuk ngasih contoh dengan perbuatan, itu lebih mengena dibanding ngasih contoh cuma dengan ucapan. Biasanya kalau nyontoh perkataan cepat hilang, cepat lupa. Apa Haji? Kalau nyontohin ucapan doang cepat lupa, ya denger. Kalau yang nyontohin pakai perbuatan mah banyak ingatnya gitu katanya. Enggak Bang Haji. Kayak kita misalkan kerja bakti, Bang RT tibang nyuruh doang, Bang, ono bersin begitu. Ketahui. Itu kurang mengena dibanding kalau kita nyontohin pakai perbuatan, nggak pakai nyuruh yang lain. Kita udah ngambil pacul dewek, gitu. Kita bersihin, kita mulain. Ntar bu yang lain pada ngikutin, begitu Bang Haji. Ditonton kan? Hah? Ditonton. Ini lagi, saya mau foto doang. Foto doang. Menunjuk doang. Minta foto. Ya kayak begini, misalkan hujan-hujan begini, kita ngomong, pokoknya ngaji itu mau lagi kurang sehat, mau hujan, alangan apapun, kudu tetap berangkat. Pas hujan begini, gurunya nggak hadir, izin dulu ya, hujan, begitu. Lah besok dia jamaah ngikutin udah, begitu. Asal hujan kagak hadir, udah, paling gurunya kagak datang, begitu. Jadi mencontohkan dengan perbuatan lebih mengena dibanding cuma dengan ucapan. Kita nyuruh anak kita doang, tong ngaji, tong sholat,
Tapi kitanya sebagai orang tua ngaji kagak, sholat kagak. Ya anak udah ngikutin yang itu, paling disautin doang, bapak kok kagak begitu. Jadi mencontohkan dengan perbuatan lebih mengena dibanding dengan ucapan. Gitu. Begitu Mak Haji, bukannya gampang diingetnya, bukan. Makanya biasanya dipakai tuh panitia buat ngajak masyarakat biar mau nyumbang, dia duluan terus panitia atas kan panitia 1 juta gitu. Tahu duitnya mau mana gitu. Contoh. Gitu. Jadi mencontohkan dengan perbuatan lebih mengena dibanding dengan ucapan. Wa taba'un nasi. Mau toba mau tiba boleh ya. Ilal musa'adati bisinil muhmalati summa bil aini ay al muawanati fil a'mali amyalu ay aktsaru mailan ilaiha minal mutaba'ati fil aqwali. Wa taba'un nasi, dan tabiat manusia ilal musa'adati, untuk mencontoh, bisinil muhmalati, dengan sin yang tidak bertitik, summa bil aini, kemudian dengan ain, ay al muawanati, artinya untuk mencontoh, fil a'mali, dalam perbuatan, amyalu, itu lebih condong, ay aktsaru mailan ilaiha, artinya lebih banyak kecenderungannya kepada hal tersebut, minal mutaba'ati fil aqwali, daripada mengikuti ucapan, daripada hanya mengikuti dalam ucapan. Tabiat manusia keseringannya dan kebanyakannya lebih senang mencontoh perbuatan dibanding mengikuti apa yang diucapkan. Udah tuh. Gimana Bang Mak, nambahin? Cukup? Yai, kalian nambahin Yai? Enggak? Bang Mi kali? Gitu. Memang itu karakter manusia, tabiatnya begitu. Lebih seneng ngikutin yang dicontohin lewat perbuatan. Makanya kadang-kadang kita suka ngomong, jangan ngomong doang apa? Contohin begitu. Karena tabiat manusia seperti itu emang. Kalau cuma dinasihatin lewat omongan doang enggak ngena. Kudunya dicontohin. Dicontohin dengan perbuatan. Kudunya. Hah? Apalagi itu mah. Kalau udah dicontohin pakai perbuatan aja masih nggak tergerak, apalagi tibang dinasihatin pakai omongan doang begitu. Ya emang susahnya begitu sekarang, susahnya. Faqauluhu walisanul hali fi maqamit ta'lili lima qablahu. Wa kadza qauluhu wa taba'un nasi fa huwa aidon fi maqamit ta'lili.
Wa qauluhu ilal musa'adati muta'alliqun bi amyali. Wa qauluhu ilaiha ta'kidun lahu. Wa qauluhu minal mutaba'ati mafdulun alaihi muta'alliqun aidon bi amyali. Ini bahas nahunya dikit. Faqauluhu, maka ucapan tuan musannif walisanul hali fi maqamit ta'lili itu berada pada makom ta'lil lima qablahu bagi apa yang ada sebelumnya. Artinya untuk menjelaskan atau sebagai alasan untuk kalimat sebelumnya. Kenapa sampai ulama su meskipun ucapannya itu mendorong manusia untuk meninggalkan dunia, tapi perbuatannya seakan-akan mengajak masyarakat untuk cinta dunia, itu dianggap buruk. Alasannya karena perbuatan lebih mudah dicontoh dibanding ucapan, itu alasannya tuh. Jadi di makom ta'lil sebagai alasan untuk kalimat sebelumnya. Wa kadza qauluhu wa taba'un nasi, dan begitu juga ucapan tuan musannif wa taba'un nasi. Fahuwa aidon fi maqamit ta'lili, dia pun berada di makom ta'lil sebagai alasan atau penjelasan untuk kalimat sebelumnya. Kenapa perbuatan itu lebih mudah diikuti dibanding ucapan, atau lebih mengena dibanding ucapan? Karena tabiat manusia itu memang lebih condong kepada contoh lewat perbuatan dibanding contoh melalui ucapan. Itu jadi alasan untuk kalimat sebelumnya. Wa qauluhu ilal musa'adati, dan ucapan tuan musannif ilal musa'adati muta'alliqun bi amyali, itu muta'alliq atau berkaitan dengan kalimat amyalu. Wa qauluhu ilaiha, dan ucapan tuan musannif ilaiha ta'kidun lahu, itu penguat untuk kalimat amyalu. Wa qauluhu minal mutaba'ati, dan ucapan tuan musannif minal mutaba'ati mafdulun alaih, itu kalimat yang dikalahkan. Jadi ada tafdil, ada mafdul alaih, ada yang diistimewakan, dimenangkan, ada yang dikalahkan. Itu mafdul alaih yang dikalahkan. Kalau idhofah kan ada mudhof, ada mudhof ilaih. Kalau isim tafdil berarti ada isim tafdil, ada mafdul alaihnya. Nah, minal mutaba'ati itu mafdul alaihnya. Muta'alliqun aidon bi amyali, berkaitan juga dengan kalimat amyalu. Datu nahunya. Buat yang pada pesantren ini mah. Fama ay falladhi absadahu hadal magruru bisyaitoni bi a'malihil fasidati aktsaru atau aktsaro mimma aslahahu bi aqwalihi.
al-muzakhrafati. Fama ay falladhi afsadahu, maka yang dirusak, maka apa yang dirusak, hadzal maghruru, oleh orang yang tertipu, bisyaitoni, dengan setan ini, bi a'malihil fasidati, melalui perbuatannya yang rusak, aktaro mimma aslahahu bi aqwalihil muzakhrafati, aktaro lebih banyak, mimma aslahahu dari apa yang dia perbaiki, bi aqwalihi dengan ucapannya, al muzakhrafati yang dia susun rapi, yang dia hias. Orang-orang yang seperti ini, meskipun ucapannya banyak ngasih nasihat untuk orang lain, tapi karena perbuatannya rusak, perbuatannya buruk, ujung-ujungnya apa yang dia rusak dengan perbuatannya lebih banyak, lebih besar dibanding apa yang dia perbaiki dengan ucapannya. Karena tadi masyarakat lebih cenderung untuk ngikutin perbuatannya dibanding ucapannya. Ujung-ujungnya apa yang dia rusak lebih banyak dibanding yang dia perbaiki. Ibaratnya kalau dulu kayak kita ngusir nyamuk di jidat temen pakai batu bata. Apa Pak Haji gitu ya, nakol. Mending kalau nakol mah gede pisan, ini mah getok. Ada nyamuk nemplok di pipi temen kita tabok, ujung-ujungnya nyamuk enggak kena. Itu namanya apa yang dia rusak lebih banyak dibanding apa yang dia perbaiki. Id la yastajri'u ay la yashju'u al jahilu alar rogbati ay at-tawajjuhi fid dunya illa bistijra'il ulama'i alaiha. Kenapa yang dirusak itu lebih banyak dibanding yang dia perbaiki? Id, karena la yastajri'u ay la yashju'u, tidak akan berani. Ay la yashju'u artinya tidak akan berani. Al jahilu, oleh orang jahil, alar rogbati ay at-tawajjuhi fid dunya, untuk cinta, artinya mengejar dunia, illa bistijra'il ulama'i alaiha, kecuali dengan sebab beraninya ulama atasnya. Kenapa masyarakat awam akhirnya cinta dengan dunia, ngejar-ngejar dunia? Karena ngelihat ulamanya pada berani, pada ngejar-ngejar dunia. Akhirnya masyarakat ngikut gitu. Karena Bang Iwan ngeliat Mang Dila, ngeliat Kiai berangkat mancing tiap malam, ujung-ujungnya Bang Iwan gue ngikut. Asal diarorin, ono Kiai geningan gitu.
Nyontohin gitu. Kalau yang begitu biasanya nggak begini aja tuh pada berangkat. Ya ini makanya kenapa orang awam berani terhadap dunia, cinta kepada dunia, karena mereka ngelihat ulamanya go pada berani sama dunia. Kenapa Bang Arih jadi seneng nonton? Karena ngelihat ono kiai go pada nonton begitu. Mana paling depan lagi joget kenceng banget begitu. Ya kayak kita aja dah, kalau kita bilangin misalkan, Bang, kalau sholat jangan buru-buru begitu apa? Pelan-pelan, yang rapi ngerjainnya. Lah jawabannya, ono genengan Ustadz Anu, Kiai Anu, bugono sholatnya begitu. Jadi masyarakat jadi cenderung atau cinta kepada dunia karena disebabkan oleh para ulamanya berani sama dunia, cinta sama dunia. Gitu loh. Contohnya kayak tadi begitu. Coba kalau ulamanya nggak nyontohin begitu, nggak bakal berani. Itu milih lagi ya? Hah? Milih. Ya kayak kita aja dulu dah. Waktu Buya belum ngerokok, itu santri nggak ada yang berani ngerokok, takut. Begitu Buya ngerokok, lah pada ngerokok semua. Begitu. Buya udah ngerokok, lah kita ngikut ngerokok, kan begitu jadinya. Itu contoh aja, contoh gampangnya begitu. Kenapa akhirnya masyarakat awam berani bahkan cinta kepada dunia? Karena ngelihat ulamanya. Ya nggak bisa ngomelin, jadinya kita kan, kita mau bilang apa dah? Gentran dia nyautnya, ono gendengan Kiai Anu, gitu. Ngajarinnya bugono. Banyak kan yang contohnya nggak punya orang bagus juga yang banyak. Ya kan begitu Mak Haji. Kalau ngajak kebaikan mah belum tentu diikutin. Dan tuh. Illa bistijro il ulama'i alaiha. Kenapa masyarakat awam itu jadi cinta kepada dunia? Karena ngelihat ulamanya. Ya kan misalkan kita bilangin, Bang Oman, besok kalau sholat duha jangan diniatin biar rezekinya banyak ya. Lah kan dia nyautin, lah saya diajarin sama Ustadz Bugono, suruh seringin duha biar rezekinya banyak, begitu kan. Repot jadinya kita bilangin ya. Emang diajarinnya Bugono, kan begitu. Apa Pak Guru? Iya, saya bilangin ke Pak Haji misalkan, Pak Haji besok pas berangkat jangan pakai bawa zam-zam di botol ya, kagak boleh. Oh, memang diajarin Bugono, begitu. Diajarin. Ya kan repot jadinya. Gitu. Apa Mak? Udah tuh. Faqad soro ilmuhu ay dalikar rajulit taliti sababan lijur'ati bidammil jimi wa sukunir ra'i ibadillahi ala itsyani ma'asihi min ghairi tawaqqufin. Faqad soro, maka jadilah ilmunya ay dalikar rajulit taliki taliti, artinya ilmu orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ketiga ini, sababan sebagai sebab lijur'ati
bagi beraninya, bidomil jimi dengan domah huruf jim, wasukunir roi dan sukun huruf ro, lijur ati gitu ya, jimnya domah, ro-nya sukun, menjadi sebab bagi beraninya ibadillahi hamba-hamba Allah ala itsyani ma'asyihi untuk mengerjakan perbuatan maksiat min ghairi tawaqqufin tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya karena yang dia lihat ulamanya, karena yang dia lihat kiainya, ustadznya, gurunya. Ono geningan guru ngerjain, ono geningan kiai ngerjain. Jadi ilmunya menjadi sebab untuk beraninya seseorang dalam mengerjakan maksiat. Iya tanggung jawab. Kan tadi makanya kenapa Rasul paling takut kepada imam-imam yang menyesatkan. Sangkaan dia mah udah bener banget ngajarinnya gitu. Apanya? Itu kan makanya ada di surah Al-Ahzab tuh pengakuan. Nanti begitu masuk neraka baru dah pada ngomong, coba kalau dulu saya ngikutin tuntunan Allah dan Rasul, enggak ngikutin pemimpin-pemimpin saya, enggak ngikutin pimpinan saya selamat kali. Begitu. Ntar di neraka baru dah coba kalau dulu saya nyari guru yang rada bener begitu. Rada. Bareng malah lah guru sih juga begitu. Itu kan ngerinya begitu malah. Akhirnya fadollu wa adollu, dianya sesat dan menyesatkan orang. Gitu. Itu ngerinya. Lah kita yang kalau kita nggak tahu, yang nggak jadi masalah. Coba kan tadi, padahal udah dikasih tahu, tetep aja. Jadi kiai cuma buat tameng kita doang. Ono gini kiai anu ngerjain begitu jadinya. Padahal kita tahu. Iya kan. Dan yang begitu ya diikutin. Coba kalau kiai wiridnya 3 jam, enggak dia mau ngikutin pisan kagak. Kagak. Ya makanya lebih hati-hati lagi. Jangan sampai ilmu kita jadi penyebab beraninya orang lain ngerjain maksiat. Lu ngapa sih tong bader banget, bapak saya begini ngajarinnya begitu. Apa mengerti? Kalau misalnya dia kan sebagai masyarakat, padahal dia nggak ngaji sama guru tersebut, tapi dia ngikutin gitu, maksudnya nggak ngaji kayak gini, bisa dia ngikutin. Lah gimana mau ngikutin mau ngaji kalau nggak ngaji? Ngeliat doang kali gitu. Oh ngeliat. Ya itu kan bahayanya begitu, bahayanya makanya. Iya ngikutin sering banget. Jangan misalnya salah-salahnya tuh kira-kira. Apanya? Salah-salahnya. Ya makanya kan begitu. Nanti di sono yauma yafirrul mar'u kan begitu. Semua saling menyalahkan. Bapak nyalahin anaknya, anak nyalahin bapaknya. Gitu. Sesama kawan saling menyalahkan. Lu sih dulu ngajarin gua kagak bener. Gitu. Yang satu nyautin, lalu aja mau diajak begitu.
Gitu. Saling menyalahkan di sana Pak Haji. Apa? Ya makanya kita ngasih contohnya yang baik gitu. Jangan sampai ilmu kita malah jadi sebab beraninya orang lain untuk mengerjakan maksiat. Coba kalau misalkan kiai atau Mang Dila asal acara pas maulid pergi. Ntar kok yang muda-muda pada nyontoh asal maulid pergi begitu. Nyontoh jadinya. Ngasih contoh yang baik-baik makanya gitu. Jangan sampai kita dijadiin tadi tuh, jadiin ikutan pas lempengan kagak baiknya. Ono geningan Ustadz Anu ngerjain, ono geningan Kiai Anu ngerjain, jangan sampai. Hah? Ya kan begitu. Yang lain sibuk nyari minyak wangi, dia sibuk nyari sendal. Tuh jangan sampai. Lah, jam berapa ini? 11:30 lewat udah. Coba itu. Hah? Dah. Dikit lagi ya. Faqauluhu sara ila akhirih multasikun biqaulihi fattakhadha ilmahu dari'atan ila akhirih. Maka ucapan Tuan Musonib soro ila akhirih, soro sampai akhirnya, multasikun berkaitan erat biqaulihi dengan ucapan Tuan Musonib fattakhadha ilmahu dari'atan ila akhirih. Falau ata bihadhil jumlati aqibahu thumma allalaha biqaulihi id la yastajri'u ila akhirih thumma dzakara ma'tufaha lakana dzalika azharu wallahu a'lam. Falau ata, kalau seandainya Tuan Musonib menyusun bihadhil jumlati dengan jumlah ini akibaha persis setelah kalimat fattakhadha ilmahu summa allalaha, kemudian dia memberikan alasan untuknya biqaulihi dengan ucapannya idla yastajri'u sampai akhirnya summa dzakara ma'tufaha, kemudian menyebutkan ma'tufnya yang diatofkannya, lakana dzalika azharu, pasti tentunya itu lebih jelas untuk dipahami. Itu susunan nahunya ya. Coba kalau habis fattakhadha ilmahu dari'atan langsung soro gitu. Baru dah habis itu dikasih alasan pakai id la yastajri'u. Itu lebih mudah untuk dipahami, lebih jelas untuk dipahami. Ini karena dibikin muter-muter dulu, ujungnya baru soro, jadi agak sulit dipahaminya. Dah. Oke, cukup. Nambahin enggak? Tadi ya lagi-lagi ya. Kalau bisa kita ngasih contoh yang baik, terutama buat yang udah jadi tokoh masyarakat, yang punya anak buah, yang punya temen, yang punya jamaah, yang punya anak, untuk ngasih contoh yang baik. Jangan sampai ilmu kita jadi penyebab orang lain berani mengerjakan maksiat. Ya kalau udah nyontohin mah itu kita serahin ke Allah dah. Ya Allah saya udah contohin sebenarnya mah. Cuma memang bocahnya ini rada dablek begitu. Jangan diomelin berarti. Ya omelin tetap omelin, gitu. Omelin.
Kita udah nyontohin, dia masih bugun aja ya omelin. Kalau udah kita omelin, kita udah nyontohin, dia masih bugun aja, ya udah kita serahkan kepada Allah. Emang lagi-lagi innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Lagi-lagi tugas kita cuma ngebilangin, cuma nyontohin. Masalah hidayah dan taufik itu kembali kepada Allah, gitu. Tetap aja. Ya kayak kita ada misalkan malam Jumat nyontohin istighosah mulai jam 10:30, ya udah tugas saya nyontohin. Mau dia langsung datang tepat waktu atau datangnya jam 12:30, ya itu mah terserah dia dah. Saya udah nyontohin gitu. Yang penting kita udah nyontohin gitu. Hujan-hujan kita tetap berangkat, yang penting kita udah nyontohin gitu. Mau dia ngikut atau enggak, ya itu mah kita serahkan kepada Allah. Karena taufik dan hidayah itu punya Allah, gitu Bang. Yang penting tugas kita nyontohin yang baik. Dah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.